Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi mengenai corporate performance, governance, and business ethics. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Puji Wahono SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dan strategi. Boleh di next slide. Sebelumnya di sini kita beranggotakan tiga anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Firman Aulia Mulyawan, yang kedua Rimike Naila Pitaloka, yang ketiga Salsa Nurliana. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, materi yang pertama di sini ada mengenai stakeholders dan corporate performance. Pemangku kepentingan perusahaan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, klaim perusahaan, dan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap apa yang dilakukan dan seberapa baik kinerja perusahaan. Pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang pertama ada pemangku kepentingan internal, yaitu adalah pemegang saham seperti karyawan, termasuk juga kayak pejabat eksekutif, manajer lain, dewan direksi, dan pemegang saham. Lalu yang kedua di sini ada pemangku kepentingan eksternal. Ada kelompok ini terdiri dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Semua pemangku kepentingan berada dalam hubungan timbal balik dengan perusahaan. Semua pemangku kepentingan maupun pemasok perusahaan, mereka semua mengharapkan hubungan timbal balik agar kepentingannya dapat terpenuhi. Seperti contoh, pemegang saham memberikan modal risiko kepada perusahaan, dan sebagai imbalannya mereka mengharapkan manajemen agar dapat memaksimalkan laba atas investasi mereka. Lalu, karyawan memberikan tenaga kerja dan keterampilan, dan sebagai imbalannya mereka mengharapkan imbalan dengan gaji, kepuasan kerja, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang baik. Dengan adanya hubungan timbal balik, perusahaan harus memiliki strategi yang baik agar mereka tidak kehilangan para pemangku kepentingan. Jika tidak, maka perusahaan akan kehilangan para pemangku kepentingan mereka, seperti contoh para pemegang saham dapat menjual saham mereka, karyawan dapat meninggalkan pekerjaan mereka, dan pelanggan dapat membeli di tempat lain. Begitu juga untuk pemangku kepentingan lainnya. Oke, next. Kalau selanjutnya di sini ada stakeholder impact analysis. Terkadang perusahaan tidak selalu memberikan hubungan timbal balik kepada pemangku kepentingan. Tujuan yang berbeda dari berbagai kelompok dan dalam praktiknya, hanya ada sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya untuk mengelola semua pemangku kepentingan. Untuk melakukannya, perusahaan harus mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling penting dan memberikan prioritas tertinggi untuk mengejar strategi yang memenuhi kebutuhan perusahaan mereka. Analisis dampak pemangku kepentingan dapat memberikan identifikasi tersebut. Biasanya analisis dampak pemangku kepentingan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, mengidentifikasi kepentingan dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Yang ketiga, sebagai hasilnya identifikasi klaim apa yang mungkin dibuat oleh para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Lalu yang keempat, identifikasi pemangku kepentingan yang paling penting dari sudut pandang perusahaan. Dan yang terakhir, identifikasi tantangan strategis yang dihasilkan. Analisis tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasikan pemangku kepentingan yang paling penting bagi keberlangsungan perusahaan dan untuk memastikan bahwa kepuasan mereka adalah yang paling terpenting. Sebagian besar perusahaan yang telah melalui proses ini dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga kelompok pemangku kepentingan harus dipuaskan di atas yang lainnya jika perusahaan ingin bertahan dan berkembang, yaitu ada pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Oke, next. Selanjutnya di sini ada the unique role of stockholders. Pemegang saham perusahaan biasanya memiliki tempat di kelas yang berbeda dari kelompok pemangku kepentingan lainnya. Pemegang saham adalah pemilik sah dan penyedia modal risiko sumber daya modal untuk perusahaan menjalankan bisnisnya. Modal yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan disebut sebagai modal risiko karena tidak ada jaminan bahwa pemegang saham akan mendapatkan kembali investasi mereka atau memperoleh hubungan timbal balik yang diharapkan oleh mereka. Selama dekade terakhir, memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham menjadi semakin penting karena semakin banyak karyawan yang menjadi pemegang saham di perusahaan tempat mereka bekerja. Melalui rencana kepemilikan saham,
yaitu ESOP. Dengan menjadikan karyawan sebagai pemegang saham, ESOP cenderung meningkatkan penekanan yang sudah kuat untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, karena ESOP membantu memuaskan kedua kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu pemegang saham dan karyawan. Oke, next. Selanjutnya di sini ada profitability, profit growth, dan stakeholder claims. Pemegang saham menerima laba atas investasi mereka di saham perusahaan dengan dua cara, yaitu pembayaran dividen dan dari apresiasi modal dalam nilai pasar saham. Cara terbaik bagi manajer untuk menghasilkan dana tersebut di masa depan dan menjaga agar saham tetap stabil dan hingga naik adalah dengan memiliki strategi yang memaksimalkan profitabilitas jangka panjang perusahaan dan menumbuhkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. ROI, ROIC atau Return on Invested Capital adalah cara yang baik untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan menunjukkan kepada manajer seberapa efisien mereka menggunakan sumber daya modal perusahaan. Perusahaan dengan return on invested capital yang positif dapat menutupi semua pengeluaran yang sedang berlangsung dan memiliki sisa uang yang dapat ditambahkan ke ekuitas pemegang saham sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan nilai saham. Nilai pertumbuhan saham perusahaan dari waktu ke waktu akan meningkatkan nilai saham. Untuk menumbuhkan laba, perusahaan dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada berpartisipasi dalam pasar yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, ada mengambil pangsa dari pasar dari pesaing. Yang ketiga, mengkonsolidasikan industri melalui integrasi horizontal. Dan yang keempat, mengembangkan pasar baru melalui ekspansi internasional, integrasi vertikal, atau diversifikasi. Hubungan antara profitabilitas dan pertumbuhan laba adalah hubungan yang sangat kompleks karena terlalu fokus pada profitabilitas dapat mengorbankan pertumbuhan laba di masa depan. Sebaliknya, terlalu fokus pada pertumbuhan laba dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan memiliki efek yang sama sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara profitabilitas dan pertumbuhan laba. Selain meningkatkan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan laba, perusahaan juga harus konsisten dengan memenuhi tuntutan beberapa kelompok pemangku kepentingan utama. Perusahaan yang memiliki profitabilitas dan laba terus tumbuh akan dapat membayar gaji yang lebih tinggi atau tunjangan kepada karyawan dan perusahaan, serta juga tidak akan memiliki masalah dalam memenuhi komitmen mereka. Strategi memaksimalkan profitabilitas jangka panjang dan pertumbuhan laba perusahaan pada umumnya konsisten dengan memenuhi tuntutan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan harus melakukan dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah telah membuat berbagai regulasi untuk mengatur perilaku bisnis, termasuk undang-undang lingkungan dan undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Tugas manajer adalah memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukuman ini dalam melakukan strategi tersebut. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada agensi teori. Teori agensi melihat masalah yang dapat muncul dalam hubungan bisnis ketika satu orang memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada orang lain. Teori ini memberikan cara untuk memahami mengapa para manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan yang terbaik untuk para pemangku kepentingan dan mengapa mereka terkadang berperilaku tidak etis bahkan ilegal. Walaupun teori agensi ini pada awalnya dibuat untuk melihat hubungan antara manajemen dan pemegang saham, tetapi prinsip-prinsip dasar teori ini telah diperluas untuk mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan utama lainnya, seperti karyawan serta hubungan antara berbagai lapisan manajemen di dalam perusahaan. Meskipun fokus perhatian pada teori ini adalah pada hubungan antara manajemen dan pemegang saham, ada beberapa bahasa yang sama dapat diterapkan pada hubungan antara pemangku kepentingan lain dan manajer tingkat tinggi dan antara manajemen tingkat tinggi dan manajemen tingkat yang lebih rendah. Oke, next. Ya, selanjutnya di sini ada principal agent relationship. Proporsi dasar dari teori agen ini relatif lebih mudah. Hubungan agen dianggap muncul setiap kali satu pihak memberikan wewenang pengambilan keputusan atau kontrol atas sumber daya kepada pihak lain. Prinsipal adalah orang yang memberikan wewenang, sedangkan agen adalah orang yang menerima pemberian wewenang tersebut. Hubungan antara pemegang saham dan manajer senior adalah contoh klasik dari hubungan keagenan. Pemegang saham yang merupakan prinsipal dan menyediakan modal bagi perusahaan dan memberikan kendali atas modal tersebut kepada manajer dan khususnya kepada CEO yang sebagai agen
mereka dengan harapan modal tersebut digunakan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan begitu, dapat disimpulkan manajer atau CEO itu menggunakan modal tersebut untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang perusahaan dan tingkat pertumbuhan laba. Hubungan agen ini terus berlanjut ke bawah hierarki dalam perusahaan, seperti contoh dalam perusahaan multibisnis yang besar dan kompleks, manajer tingkat tinggi tidak mungkin dapat membuat semua keputusan penting. Oleh karena itu, mereka akan memberikan wewenang pengambilan keputusan dan kontrol atas sumber daya modal kepada manajer lain unit bisnis atau divisi. Dengan begitu, dapat disimpulkan setiap kali manajer memberikan wewenang dan hak untuk mengendalikan sumber daya kepada manajer, di bawahnya dalam hierarki, maka hubungan keagenan akan terbentuk. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu the agency problem. Nah, meskipun hubungan keagenan seringkali berjalan dengan baik, tapi masalah dapat muncul jika agen dan prinsipal memiliki tujuan yang berbeda, dan jika agen mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen sendiri dapat melakukan hal ini karena terdapat asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Nah, agen hampir selalu memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang mereka kelola daripada prinsipal. Agen yang tidak bermoral dapat mengambil keuntungan dari asimetri informasi ini untuk menyesatkan prinsipal dan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan prinsipal. Nah, asimetri informasi sendiri antara prinsipal dan agen tidak selalu merupakan hal yang buruk, tetapi dapat menyulitkan prinsipal untuk mengukur seberapa baik kinerja agen dan dengan demikian meminta pertanggungjawaban agen atas seberapa baik dia menggunakan sumber daya yang dipercayakan. Ada sejumlah ambiguitas kinerja yang melekat dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah agen bertindak untuk kepentingan terbaiknya. Mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah agen menggunakan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya seefektif dan seefisien mungkin. Ambiguitas ini diperkuat oleh fakta bahwa agen harus terlibat dalam perilaku yang memiliki hasil untuk jangka waktu yang berbeda. Seperti contohnya berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dapat menurunkan laba saat ini, tetapi membantu memastikan perusahaan mendapatkan keuntungan di masa depan. Prinsipal yang hanya menghargai hasil kinerja langsung dapat mendorong perilaku rabun atau berpandangan sempit dari pihak agen. Sampai batas tertentu, prinsipal harus mempercayai agen untuk melakukan hal yang benar. Tentu saja kepercayaan ini tidak bersifat buta. Para prinsipal menempatkan mekanisme dengan tujuan untuk memonitor para agen, mengevaluasi kinerja mereka, dan jika perlu mengambil tindakan korektif. Seperti Dewan Direksi adalah salah satu mekanisme tersebut, karena sebagian Dewan Direksi ada untuk memantau dan mengevaluasi para manajer senior atas nama para pemegang saham. Di Jerman sendiri, Undang-Undang Penentuan Kode Etik mengharuskan perusahaan dengan lebih dari 2.000 karyawan untuk memiliki dewan direksi yang mewakili kepentingan karyawannya. Hanya separuh dari anggota dewan pengawas perusahaan yang harus mewakili pekerja. Mekanisme lain memiliki tujuan yang sama. Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan publik harus secara teratur mengajukan laporan keuangan terperinci kepada Securities and Exchange Commission atau SEC yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Nah, persyaratan ini ada untuk memberikan informasi yang konsisten dan terperinci kepada para pemegang saham tentang seberapa baik manajemen menggunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya. Demikian pula, sistem pengendalian internal dalam perusahaan ada untuk membantu CEO memastikan bahwa bawahan menggunakan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka seefisien dan seefektif mungkin. Terlepas dari adanya mekanisme tata kelola dan sistem pengukuran dan pengendalian yang komprehensif, tingkat asimetri informasi akan selalu ada di antara prinsipal dan agen, serta selalu ada unsur kepercayaan yang terlibat dalam hubungan tersebut. Sayangnya tidak semua agen layak mendapatkan kepercayaan ini. Sebagian kecil agen akan dengan sengaja menyesatkan prinsipal demi keuntungan pribadi, terkadang berperilaku tidak etis atau melanggar hukum dalam prosesnya. Oke, boleh di next.
Selanjutnya, governance mechanisms. Jadi, mekanisme tata kelola adalah mekanisme yang diterapkan oleh prinsipal untuk menyelaraskan insentif antara prinsipal dan agen, dan untuk memantau serta mengendalikan agen. Tujuan dari mekanisme tata kelola adalah untuk mengurangi cakupan dan frekuensi masalah keagenan, untuk membantu memastikan bahwa agen bertindak dengan cara yang konsisten dengan kepentingan terbaik prinsipal. Nah, pada bagian ini fokus utamanya adalah pada mekanisme tata kelola yang ada untuk menyelaraskan kepentingan manajer senior sebagai agen dengan prinsipal mereka, yaitu para pemegang saham. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa mekanisme tata kelola juga ada untuk menyelaraskan kepentingan manajer unit bisnis dengan dengan kepentingan atasan mereka, dan juga ke bawah hierarki dalam organisasi. Di sini kita melihat 4 jenis mekanisme tata kelola utama untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen, yaitu ada dewan direksi, kompensasi berbasis saham, laporan keuangan, dan kendala pengambil alihan. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada the board of directors. Nah, dewan direksi adalah inti dari sistem tata kelola perusahaan. Anggota dewan dipilih secara langsung oleh para pemegang saham dan berdasarkan hukum perusahaan, mereka mewakili kepentingan pemegang saham di perusahaan. Oleh karena itu, dewan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan perusahaan. Posisinya yang berada di puncak pengambilan keputusan di dalam perusahaan memungkinkannya untuk memantau keputusan strategi perusahaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Nah, jika dewan percaya bahwa strategi perusahaan tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dewan dapat menerapkan sanksi seperti memberikan suara tidak setuju terhadap nominasi manajemen kepada dewan direksi atau mengajukan calon sendiri. Selain itu, kewenangan hukum untuk memperkerjakan, memecat, memberi kompensasi kepada karyawan perusahaan, termasuk yang terpenting CEO. Dewan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan audit memberikan gambaran yang benar mengenai situasi keuangan perusahaan. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi hadir untuk mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer, serta untuk memantau dan mengendalikan tindakan manajemen atas nama pemegang saham. Nah, Dewan Direksi sendiri umumnya terdiri dari campuran direktur dari dalam dan dari luar. Direktur dari dalam adalah karyawan senior perusahaan seperti CEO. Mereka diperlukan dalam Dewan Direksi karena mereka memiliki informasi berharga tentang aktivitas perusahaan. Nah, tanpa informasi tersebut, Dewan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara memadai. Namun, karena orang dalam adalah karyawan tetap perusahaan, kepentingan mereka cenderung selaras dengan kepentingan manajemen. Oleh karena itu, direktur luar diperlukan untuk membawa objektivitas dalam proses pemantauan dan evaluasi. Direktur luar bukanlah karyawan tetap perusahaan. Banyak dari mereka adalah direktur profesional penuh waktu yang memegang posisi di dewan direksi di beberapa perusahaan. Kebutuhan untuk mempertahankan reputasi sebagai direktur luar yang kompeten memberi mereka insentif untuk melaksanakan tugas mereka seobjektif dan seefektif mungkin. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada stock-based compensation. Menurut teori keagenan, salah satu cara terbaik untuk mengurangi cakupan masalah keagenan adalah dengan menetapkan insentif bagi agen untuk berperilaku demi kepentingan perusahaan melalui sistem pembayaran berdasarkan kinerja. Dalam kasus pemegang saham dan manajer puncak, pemegang saham dapat mendorong manajer puncak untuk mengejar strategi yang memaksimalkan profitabilitas jangka panjang perusahaan dan pertumbuhan laba. Dan dengan demikian, keuntungan dari memegang sahamnya
dengan mengaitkan gaji manajer tersebut dengan kinerja harga saham. Memberikan opsi saham kepada manajer, hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya atau strike price pada suatu saat di masa depan biasanya dalam waktu 10 tahun sejak tanggal pemberian opsi telah menjadi sistem pembayaran untuk kinerja yang paling umum. Biasanya harga kesepakatan adalah harga di mana saham diperdagangkan saat opsi pertama kali diberikan. Idealnya, opsi saham akan memotivasi para manajer untuk mengadopsi strategi yang meningkatkan harga saham perusahaan. Karena dengan demikian, para manajer juga akan meningkatkan nilai opsi saham mereka sendiri. Nah, pemberian saham kepada manajer jika mereka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan merupakan sistem pembayaran berbasis kinerja. Beberapa studi akademik menunjukkan bahwa skema kompensasi berbasis saham untuk para eksekutif seperti opsi saham dan hibah saham dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa manajer lebih cenderung mempertimbangkan dampak keputusan akuisisi mereka terhadap keuntungan pemegang saham jika mereka adalah pemegang saham yang signifikan. Kecil kemungkinannya untuk mengejar strategi yang akan memaksimalkan ukuran perusahaan daripada profitabilitasnya. Secara lebih umum, sulit untuk membantah proposisi bahwa peluang untuk menjadi kaya dari pelaksanaan opsi saham adalah alasan utama dari 14 jam kerja sehari dan 6 hari kerja seminggu yang dialami oleh banyak karyawan di perusahaan-perusahaan yang kembang pesat. Namun, praktik pemberian opsi saham telah menjadi semakin kontroversial. Banyak manajer puncak seringkali mendapatkan bonus besar dari pelaksanaan opsi saham yang diberikan beberapa tahun sebelumnya. Para pengkritik menyatakan bahwa opsi-opsi ini seringkali terlalu murah hati, tetapi tidak menyangkal bahwa opsi ini memotivasi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa opsi saham sering diberikan dengan harga yang sangat rendah. CEO hampir tidak mungkin gagal untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang signifikan dengan menggunakan opsi tersebut. Bahkan jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk di pasar saham dengan margin yang signifikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya financial statements and auditors. Perusahaan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan kepada SEC yang disusun berdasarkan JAP. Nah, tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memberikan informasi yang konsisten, terperinci, dan akurat mengenai seberapa efisien dan efektifnya para agen pemegang saham, yaitu para manajer, dalam menjalankan perusahaan. Guna memastikan bahwa para manajer tidak salah menyajikan informasi keuangan ini, SEC juga mengharuskan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan yang independen dan terakreditasi. Peraturan serupa juga berlaku di sebagian besar negara maju lainnya. Jika sistem ini berjalan sebagaimana mestinya, para pemegang saham dapat yakin bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan secara akurat mencerminkan keadaan perusahaan. Di antaranya, informasi tersebut dapat memungkinkan pemegang saham untuk menghitung profitabilitas perusahaan tempat dia berinvestasi dan membandingkan ROI-nya dengan para pesaing. Sayangnya sistem ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya di Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar perusahaan telah memberikan informasi yang akurat dalam laporan keuangan mereka, dan meskipun sebagian besar auditor meninjau informasi tersebut secara akurat, terdapat bukti substansial bahwa sebagian kecil perusahaan telah menyalahgunakan sistem ini yang sebagian dibantu oleh kepatuhan para auditor. Slide akan dijelaskan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada materi mengenai the takeover conference, yang dimana artinya itu kendala pengambil alihan. Jadi, mekanisme tata kelola perusahaan di mana pemegang saham memiliki kekuatan untuk menjual saham mereka yang dapat menyebabkan penurunan harga saham jika dijual dalam jumlah besar. Penurunan harga saham bisa membuat perusahaan rentan terhadap akuisisi oleh pihak lain, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan manajemen perusahaan.
Mekanisme tata kelola perusahaan memiliki ketidaksempurnaan dan risiko akuisisi oleh perusahaan lain adalah salah satu masalah yang mungkin masih ada di beberapa perusahaan. Pemegang saham memiliki kekuasaan untuk menjual saham mereka, dan jika menjual dalam jumlah besar, harga saham perusahaan dapat turun. Penurunan harga saham bisa membuat perusahaan menjadi target akuisisi yang menarik, yang dapat menghambat tindakan manajemen dan membatasi masalah keuangan. Pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, ancaman pengambil alihan sering terjadi dilakukan oleh perampok korupsi yang ingin mengambil alih bisnis untuk menciptakan lebih banyak kekayaan bagi pemegang saham. Meskipun kejadian tawar pengambil alihan yang tidak bersahabat telah menurun, kendala pengambilan masih berlaku dalam muncul kembali dalam siklus tertentu. Boleh di next slide? Uh, Sebelumnya di sini ada ancaman pengambil alihan dan pembatasan manajemen. Yang pertama itu ada mekanisme tata kelola perusahaan tidak sempurna. Jadi mekanisme tata kelola perusahaan tidak sempurna ini mengidentifikasi bahwa sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan, seperti struktur kepemilihan, proses pengambilan keputusan, dan pengawasan masih memiliki kelemahan atau celah yang memungkinkan terjadinya masalah di beberapa perusahaan. Contohnya, kurangnya saham, direksi, dan manajemen eksekutif. Yang kedua itu pemegang saham memiliki kekuasaan dengan kemampuan untuk menjual saham mereka. Ini mengacu pada hak pemegang saham untuk menjual saham mereka kapanpun mereka mau. Jika banyak pemegang saham menjual saham mereka secara bersamaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan harga saham perusahaan karena penawaran saham berlebihan. Yang ketiga itu penurunan harga saham bisa membuat perusahaan menjadi target akuisisi. Jadi, jika harga saham perusahaan turun cukup tajam, perusahaan tersebut bisa menjadi sasaran menarik bagi pihak lain yang ingin mengakuisisi perusahaan tersebut. Yang keempat itu, ancaman pengambil alihan dapat membatasi tindakan manajemen. Jadi, jika perusahaan berada dalam risiko akuisisi, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dalam setiap keputusan yang mereka buat. Hal ini dapat membatasi kebebasan manajemen untuk mengambil risiko atau mengimplementasikan strategi jangka panjang yang mungkin tidak segera menghasilkan hasil positif. Yang kelima itu ancaman pengambil alihan biasanya dilakukan oleh perampok korupsi. Ini mengacu pada praktik di mana individu atau perusahaan membeli saham suatu perusahaan dengan tujuan mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Perampok korupsi mungkin berpikir bahwa mereka dapat mengelola perusahaan dengan lebih efisien atau mengubah strategi bisnisnya untuk menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada government mechanics incident and company. Artinya itu mekanisme tata kelola dalam perusahaan. Government mechanics incident and company merujuk pada berbagai proses, struktur, dan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengawasi aktivitas mereka. Ini mencakup aspek dari bagaimana perusahaan diatur dan dijalankan, termasuk hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pihak-pihak yang terlibat. Bab ini berfokus pada mekanisme tata kelola yang dirancang untuk mengurangi masalah agensi yang mungkin terjadi antara pemegang saham dan manajer. Hubungan agensi juga terjadi di dalam sebuah perusahaan, dan masalah agensi dapat muncul antar tingkat manajemen. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi bagaimana masalah agensi dapat dikurangi dalam sebuah perusahaan dengan menggunakan dua mekanisme tata kelola yang saling melengkapi untuk menyelaraskan insentif dan perilaku karyawan dengan manajemen tingkat atas. Yang pertama itu dengan sistem pengendalian strategi. Sistem pengendalian strategi adalah mekanisme tata kelola utama yang ditetapkan dalam suatu perusahaan untuk mengurangi ruang lingkup masalah keagenan antara tingkat manajemen. Sistem ini adalah penetapan target formal, pengukuran, dan sistem umpan balik yang memungkinkan manajer mengevaluasi apakah perusahaan melaksanakan strategi yang diperlukan untuk memaksimalkan
profitabilitas jangka panjang dan khususnya apakah perusahaan mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tangkap pelayanan yang unggul. Yang kedua itu ada sistem insentif. Dalam sistem insentif, pengendalian dengan sendirinya mungkin tidak cukup untuk menyelaraskan insentif antara pemegang saham, manajemen senior, dan seluruh organisasi. Untuk membantu hal ini, sistem insentif positif sering diterapkan untuk memotivasi karyawan untuk bekerja menuju tujuan yang sangat penting untuk memaksimalkan probabilitas jangka panjang seperti yang sudah disebutkan. ESOP adalah salah satu bentuk insentif positif. Begitu pula dengan pemberian opsi saham pada tahun 1960-an, ESOP dan pemberian kepemilikan saham didorong hingga ke dalam banyak organisasi yang berarti karyawan di banyak tingkat perusahaan memenuhi syarat untuk rencana tersebut. Logika di balik sistem-sistem tersebut adalah sederhana, menyadari bahwa harga saham dan oleh karena itu kekayaan mereka sendiri bergantung pada probabilitas perusahaan karyawan akan bekerja untuk memaksimalkan probabilitas. Boleh di next slide? Oke, berikut di sini ada tujuan dari sistem pengendalian strategis. Yang pertama itu menetapkan standar dan target kinerja mana yang dapat diukur. Langkah pertama adalah menentukan standar atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Standar ini dapat berupa tingkat keuntungan yang diharapkan, peningkatan dalam efisiensi operasional, atau pencapaian target penjualan. Yang kedua itu membuat sistem pengukuran dan pemantauan kinerja secara teratur. Setelah standar dan target kinerja ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat sistem untuk mengukur dan memantau kinerja secara teratur. Sistem ini dapat berupa penggunaan KPI, Key Performance Indicator, yang relevan untuk setiap area operasional perusahaan. Yang ketiga itu membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Dalam istilah tata kelola, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manajer tingkat bawah sebagai agen manajer puncak bertindak dengan cara yang konsisten dengan tujuan manajer puncak, yaitu untuk memaksimalkan kinerja manajer puncak. Kekayaan pemegang saham tunduk pada batas hukum dan etika. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya ini ada 4 perspektif yang digunakan dalam pendekatan balance score. Yang pertama itu perspektif finansial, meliputi indikator seperti laba atas modal, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan. Ini mengukur kinerja finansial organisasi dan sejauh mana organisasi dapat menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua itu perspektif pelanggan, menyertakan indikator seperti tingkat kepuasan pelanggan, kendala produk, pengiriman tepat waktu, dan tindakan layanan. Ini mengukur sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga itu perspektif internal, termasuk indikator seperti efisiensi, ketepatan waktu, dan kepuasan karyawan, mengukur kinerja internal organisasi dan sejauh mana proses internal mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu inovasi dan pembelajaran, melibatkan indikator seperti jumlah produk baru yang diperkenalkan, presence, pendapatan yang berasal dari produk baru, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk baru, dan produktivitas RD. Ini mengukur kemampuan organisasi untuk berinovasi dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan produk dan prosesnya. Boleh di next slide. Selanjutnya ini ada etik dan strategi. Etika mengacu pada prinsip yang diterima tentang benar atau salah yang mengatur perilaku individu, anggota suatu profesi, atau tindakan suatu organisasi. Dalam konteks bisnis, etika bisnis adalah prinsip-prinsip yang diterima tentang benar atau salah yang mengukur perilaku para pelaku bisnis. Keputusan yang dianggap etis adalah keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima, sementara keputusan yang tidak etis melanggar prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam praktiknya,
manajer seringkali dihadapi pada dilema etika, di mana tidak jelas prinsip benar dan salah yang diterima, atau jika ada alternatif yang tampaknya dapat diterima secara etis. Dalam masyarakat, banyak prinsip tentang benar salah hanya diakui secara universal, tetapi juga dikodifikasikan menjadi undang-undang. Di bidang bisnis terdapat undang-undang yang mengatur tanggung jawab produk, kontrak, dan pelanggaran kontrak, pelindungan kekayaan intelektual, perilaku kompetitif, dan penjualan surat berharga. Kami berpendapat bahwa tujuan utama para manajer dalam bisnis adalah mencapai tujuan tersebut dengan mengejar strategi yang memaksimalkan profitabilitas jangka panjang dan pertumbuhan laba perusahaan sehingga meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Strategi harus selaras dengan hukum yang mengatur perilaku bisnis. Manajer harus bertindak secara legal dalam upaya mereka untuk memaksimalkan probabilitas jangka panjang perusahaan. Namun terkadang manajer melanggar hukum atau menggunakan ambigu, ambu, ambiguitas dalam hukum untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Meskipun berperilaku etis lebih baik daripada tetap berada dalam batasan hukum. Beberapa perusahaan dan manajer terlibat dalam tindakan yang meskipun legal masih dianggap tidak etis seperti yang terjadi dalam kasus Goldman Sachs and Nick. Oleh oleh karena itu penting bagi manajer untuk memastikan bahwa keputusan strategi mereka tidak hanya legal tetapi juga etis. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada tujuan etika dalam strategi bisnis, yaitu yang pertama itu menghindari resiko reputasi. Keputusan yang tidak etis dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi citra mereka di mata konsumen dan masyarakat. Dengan mengintegritas etika dan dalam strategi perusahaan dapat menghindari resiko ini. Yang kedua itu mendorong kepatuhan hukum. Etika yang baik seringkali sejalan dengan kepatuhan hukum dengan memastikan bahwa strategi bisnis selaras dengan prinsip-prinsip etika. Perusahaan juga memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga itu mengukur resiko hukum. Dengan mempertimbangkan etika dalam strategi bisnis, perusahaan dapat mengurangi risiko terlibat dalam tindakan hukum yang mahal akibat pelanggaran etika. Yang keempat itu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Etika yang diterapkan secara konsisten dalam strategi bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum terhadap perusahaan. Yang kelima, mendorong budaya organisasi yang sehat. Integrasi etika dalam strategi bisnis dapat membentuk budaya organisasi yang lebih sehat, di mana nilai-nilai etika menjadi bagian integral dari cara berpikir dan bertindak di seluruh tingkat perusahaan. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ini ada ethical isu in strategi atau masalah etis dalam strategi. Ethical issue in strategi merujuk pada pertimbangan etika yang terkait dengan pengambilan keputusan strategi dalam bisnis. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana strategi bisnis dapat mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kompetitor, masyarakat, dan pemerintah. Isu-isu etika dalam strategi seringkali muncul ketika keputusan yang diambil oleh manajer berpotensi merugikan satu atau beberapa kelompok pemangku kepentingan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diterima secara umum. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak strategi bisnis mereka tidak hanya terhadap keuntungan finansial, tapi juga terhadap nilai-nilai dan norma-norma etika yang dianut dalam masyarakat. Manajer strategi menghadapi masalah etika yang melibatkan konflik antara tujuan perusahaan atau tujuan individu manajer dengan hak-hak fundamental para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, pesaing, komunitas, dan masyarakat umum. Pada pemangku kepentingan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan tidak etis untuk melanggar hak-hak tersebut. Di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak
ini dapat membantu memperjelas konsep. Yang pertama itu ada pemegang saham. Untuk mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu tentang investasi mereka penting karena memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat merugikan pemegang saham. Yang kedua, pelanggan hak untuk diinformasikan sepenuhnya tentang produk dan layanan yang mereka beli untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Informasi disembunyikan atau disajikan secara tidak jujur dapat membahayakan pelanggannya. Yang ketiga, karyawan hak untuk kondisi kerja yang aman dan kompensasi yang adil penting karena karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan. Perilaku yang tidak adil atau kondisi kinerja yang tidak aman dapat merugikan karyawan dan mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat itu pemasok. Hak untuk mengharapkan kontrak dihormati penting untuk memastikan hubungan yang adil antara perusahaan dan pemasok. Memanfaatkan kekuasaan untuk merombak kontrak secara oportunis dapat merugikan pemasok dan merusak hubungan bisnis. Yang kelima itu pesaing. Hak untuk mengharapkan perusahaan dan mematuhi aturan persaingan-persaingan untuk menjaga lingkungan bisnis yang adil. Yang keenam itu komunitas dan masyarakat umum. Hak untuk mengharapkan perusahaan tidak akan melanggar harapan dasar masyarakat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab. Melanggar harapan masyarakat dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Boleh di next slide? Selanjutnya di sini ada the roots of unethical behavior atau akar perilaku tidak etis. Akar perilaku tidak etis ini merujuk pada faktor atau akar yang penyebab perilaku tidak etis dalam konteks bisnis. Hal ini mencakup berbagai faktor seperti ketidaktahuan, tekanan kerja, budaya organisasi yang tidak mendukung etika, dan pemimpin yang tidak etis. Memahami akar-akar ini penting untuk mencegah perilaku tidak etis dan mempromosikan budaya etika dalam sebuah organisasi. Beberapa manajer mungkin bertindak tidak etis dalam bisnis. Salah satu akar dari perilaku tidak etis adalah ketidaktahuan atau ketidaksadaran akan dimensi etika dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan dari budaya organisasi yang kurang menekankan etika dan fokus pada kinerja ekonomis, serta pemimpin yang tidak etis juga dapat menyebabkan perilaku tidak etis dalam bisnis. Dengan memahami akar-akar ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mendorong perilaku etis di seluruh perusahaan. Nah, berikutnya ini ada beberapa alasan mengapa manajer bertindak tidak etis dalam bisnis. Yang pertama itu pendidikan etika pribadi. Manajer memiliki kode etika pribadi yang kuat, cenderung lebih memungkinkan untuk bertindak dengan integritas. Namun tidak semua manajer memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang etis dan tidak etis. Yang kedua itu ketidaktahuan. Beberapa manajer mungkin tidak menyadari bahwa tindakan atau keputusan mereka tidak etis karena mereka tidak mempertanyakan apakah keputusan atau tindakan tersebut etis atau tidak. Mereka lebih fokus pada keputusan bisnis secara ekonomis daripada dimensi etika. Yang ketiga itu budaya organisasi. Budaya dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi keputusan etis manajer. Budaya yang tidak mendorong pertimbangan etika dalam mengambil keputusan bisnis dapat menyebabkan manajer mengambil pertimbangan etika. Yang keempat itu tekanan kinerja. Tekanan dari manajer atas pencapaian tujuan kinerja yang tidak realistis dapat mendorong manajer untuk bertindak tidak etis untuk memenuhi target tersebut. Yang kelima itu pemimpin tidak etis. Pemimpin organisasi memainkan peran penting dalam menetapkan budaya organisasi. Jika pemimpin tidak bertindak dengan etika, maka pegawai lainnya juga mungkin akan mengikut contoh tersebut. Boleh di next slide? Oke. Selanjutnya ini ada behaving ethically atau berpikir etis. Behaving ethically mengacu pada perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diterima. Dalam konteks bisnis, perilaku etis melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan yang mempertimbangkan dampak terhadap
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Hal ini melibatkan kesadaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku dalam konteks sosial dan bisnis, serta kesediaan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, bahkan ketika itu mungkin tidak sejalan dengan keuntungan pribadi atau keuntungan bisnis jangka pendek. Dengan berperilaku secara etis, individu dan organisasi dapat membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan mereka. Boleh di next slide. Selanjutnya ini ada prinsip-prinsip etika dasar. Yang pertama itu memilih, mempekerjakan, dan mempromosikan orang-orang yang memiliki etika pribadi yang kuat. Ini memiliki arti berarti organisasi harus memperhatikan nilai-nilai dan etika pribadi calon karyawan saat merekrut dan mempromosikan, sehingga memastikan bahwa individu tersebut memiliki kesesuaian dengan budaya dan nilai-nilai etis perusahaan. Yang kedua itu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi perilaku etis. Penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan di mana perilaku etis didorong, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota. Yang ketiga itu memastikan bahwa para pemimpin dalam bisnis tidak hanya mengartikulasikan retorika perilaku etis, tetapi juga bertindak dengan cara yang konsisten dengan retorika tersebut. Penting bagi pemimpin untuk menjadi contoh dalam perilaku mereka sehingga memperkuat budaya etis dalam organisasi. Yang keempat, menempatkan proses pengambilan keputusan pada tempatnya yang mengharuskan orang untuk mempertimbangkan dimensi etis dalam keputusan bisnis. Proses pengambilan keputusan harus memperhitungkan aspek etika di mana dampak perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan nilai etis harus dipertimbangkan. Yang kelima itu menggunakan petugas etika. Jadi organisasi dapat menunjuk atau memilih petugas etika yang bertanggung jawab untuk membimbing dan menegakkan standar etika dalam organisasi. Yang keenam, menerapkan proses tata kelola yang kuat. Jadi, tata kelola yang baik dapat membantu memastikan bahwa etika menjadi bagian internal dari bagaimana bisnis dijalankan dengan pemantauan dan akuntabilitas yang sesuai. Yang ketujuh itu bertindak dengan keberanian moral. Jadi dalam situasi keputusan sulit harus dibuat, individu dan organisasi harus memiliki keberanian moral untuk memilih bertindak yang paling etis, bahkan jika itu tidak menguntungkan secara finansial atau politis. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada elemen-elemen penting pada behaving ethically dalam bentuk lingkungan bisnis yang berperilaku etis. Yang pertama itu hiring and promotion atau memilih, mempekerjakan, dan mempromosikan. Jadi proses ini penting untuk memastikan bahwa individu yang bergabung dengan organisasi memiliki nilai etika yang sejalan dengan budaya yang dijunjung tinggi dengan memilih orang yang memiliki etika pribadi yang kuat, organisasi dapat membangun fondasi perilaku etis dari awal. Yang kedua itu organizing culture and leadership, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi berperan penting dalam membentuk budaya yang menghargai perilaku etis, pemimpinan konsisten dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi akan memperkuat budaya tersebut. Yang ketiga itu decision marketing process, proses pengambilan keputusan. Proses ini harus mempertimbangkan dimensi etika dalam setiap keputusan bisnis dengan menempatkan etika sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan. Organisasi dapat menghindari keputusan yang tidak etis. Yang keempat itu ethics officer, petugas etika, memiliki petugas etika yang bertanggung jawab untuk membimbing dan menegakkan standar etika dalam organisasi dapat membantu memastikan bahwa nilai-nilai etika dijunjung tinggi dan ditegakkan. Yang kelima itu strong corporate governance, tata kelola perusahaan kuat. Tata kelola yang baik adalah landasan penting untuk memastikan bahwa etika menjadi bagian internal dari bagaimana bisnis
dijalankan dengan tata kelola yang kuat. Organisasi dapat memastikan bahwa keputusan dan perilaku yang tidak etis dapat dihindari. Yang keenam itu moral correct, ke- keberanian moral. Penting bagi individu dalam organisasi untuk memiliki keberanian moral untuk memilih tindakan yang paling etis, bahkan jika itu tidak menguntungkan secara finansial atau politisi. Keberanian moral ini dapat membantu mencegah perilaku yang tidak etis. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis dan memastikan bahwa nilai-nilai etika menjadi bagian yang internal dari budaya operasional bisnis mereka. Slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi untuk studi kasus, Volkswagen, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, terlibat dalam skandal besar yang mengguncang industri otomotif pada tahun 2015. Perusahaan ini terbukti telah memasang perangkat lunak khusus pada mesin diesel yang dapat memanipulasi hasil pengujian emisi kendaraan. Perangkat lunak ini dirancang untuk mendeteksi kapan kendaraan sedang menjalani tes emisi, sehingga dapat menyesuaikan tingkat emisi agar tampak lebih rendah dan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, pada kondisi normal di jalan raya, kendaraan-kendaraan Volkswagen tersebut sebenarnya mengeluarkan emisi nitrogen oksida hingga 40 kali lebih tinggi dari batas yang diizinkan. Penipuan ini berlangsung selama hampir satu dekade dan melibatkan sekitar 11 juta kendaraan di seluruh dunia. Skandal ini berdampak signifikan pada Volkswagen, baik secara finansial maupun reputasi. Perusahaan harus membayar denda hingga miliaran dolar di berbagai negara dan menghadapi tuntutan hukum dari pemilik kendaraan yang merasa tertipu. Selain itu, CEO Volkswagen saat itu, Martin Winterkorn, terpaksa mengundurkan diri akibat kasus ini. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana skandal ini menunjukkan kegagalan tata kelola perusahaan Volkswagen dan langkah apa yang bisa dilakukan oleh Volkswagen untuk memulihkan reputasi dan kepercayaan konsumen? Oke, mungkin kita bakal ngasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab. Oke, kalau ada yang mau jawab boleh pasang ya. Salsa mau coba jawab. Iya, Oke, boleh bisa. saja. Oke, jadi kan dari studi kasus itu kan memang yang menjadi salah satu momen yang paling kontroversial dalam sejarah industri otomotif. Terus juga
Volkswagen-nya juga itu bakalan menghadapi konsekuensi serius baik dari segi hukum maupun keuangan. Yang mana jadi skandal ini juga bakalan memicu perdebatan global mengenai regulasi emisi kendaraan dan transparansi dalam industri. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lengkap yang bisa dilakukan untuk memulihkan reputasi dan kepercayaannya itu mungkin bisa melakukan transparansi penuh dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Lalu itu yang kedua bisa melakukan kompensasi dengan cara mengganti rugi konsumen yang terdampak termasuk pembelian kembali kendaraan yang terlibat dalam skandal. Lalu yang ketiga mungkin bisa melakukan keterlibatan dari stakeholder ya. Karena kan tadi materi kalian ada singgung tentang stakeholder dengan cara melibatkan pemangku kepentingan termasuk konsumen dalam dialog untuk membangun kembali kepercayaan. Lalu pertanyaan kedua itu kan bagaimana skandal ini menunjukkan kegagalan tata kelola perusahaan Volkswagen. Mungkin bisa dilakukan dengan cara dari berbagai aspek ya. Yang pertama itu kepemimpinan dengan adanya kekurangan dalam kepemimpinan yang memungkinkan praktik tidak etis termasuk berlangsungnya selama bertahun-tahun yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan yang kedua mungkin bisa melakukan kepatuhan yang dari regulasi yang ada. Volkswagen itu juga udah gagal nih mematuhi regulasi emisi. Jadi dia itu menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kepatuhan internal. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kija atas jawabannya. Benar banget kalau skandal ini tuh menunjukkan adanya kegagalan dalam tata kelola perusahaan Volkswagen. Nah, tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis seperti pemasangan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil pengujian emisi kendaraan. Dan pasca skandal, Volkswagen juga bisa berupaya untuk memperbaiki kerusakan dengan melakukan restruksi besar-besaran termasuk mengubah budaya perusahaan dan meningkatkan standar etika bisnis. Namun proses pemulihan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan juga membutuhkan waktu yang panjang. Oke, boleh di next. Ya. Next lagi Kiki. Sampai yang terakhir aja. Oke, mungkin itu aja pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Iya, boleh Azra. Sebelumnya suara saya masuk nggak? Masuk-masuk. Oke. Perkenalkan saya Azra dari kelompok 8. Tadi kan udah dijelasin soal etika bisnis ya. Nah, pertanyaannya itu tantangan utama untuk perusahaan multinasional yang sedang beroperasi di berbagai negara dalam menerapkan praktek tata kelola dan etika bisnis yang baik. Salah satunya itu adalah kan budaya dan regulasi yang berbeda ya. Nah, menurut kalian cara apa sih yang bisa dilakukan perusahaan tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Azra atas pertanyaannya. Boleh Sapna? Baik, perkenalkan nama saya Sapna Degestuti dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana cara agar sebuah perusahaan itu memiliki keseimbangan saat dalam mencapai profitabilitas dengan mematuhi standar etika bisnis dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Terima kasih Sapna atas pertanyaannya. Kami minta izin waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Azra kelompok 8. Pertanyaannya, apa tantangan utama dalam menerapkan praktik tata kelola dan etika bisnis yang baik, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan budaya dan regulasi yang berbeda, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya? Nah, tantangan utama bagi perusahaan multinasional dalam menerapkan praktik tata kelola dan etika bisnis yang baik di berbagai negara dengan budaya dan regulasi yang berbeda, antara lain yang pertama, perbedaan budaya dan nilai-nilai. Nah, setiap negara memiliki budaya dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga praktik yang dianggap etis di satu negara belum tentu diterima di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan membuat penerapan standar etika menjadi sulit. Yang kedua, variasi regulasi dan hukum. Peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara berbeda-beda, sehingga perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal di setiap wilayah operasionalnya. Yang ketiga, kompleksitas operasional. Perusahaan multinasional harus mengkoordinasikan dan mengawasi operasional di berbagai lokasi yang tersebar secara geografis, sehingga memastikan konsistensi dalam penerapan praktik tata kelola dan etika menjadi lebih kompleks. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti mengembangkan kode etik global. Perusahaan dapat mengembangkan kode etik global yang menetapkan standar etika dan perilaku bisnis yang berlaku untuk seluruh operasional di semua negara. Kode etik ini harus disesuaikan dengan budaya dan regulasi lokal, namun tetap menjaga prinsip-prinsip inti yang konsisten. Yang kedua, memberikan pelatihan lintas budaya kepada karyawan, terutama yang bekerja di luar negeri. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya, serta memfasilitasi penerapan praktik-praktik yang sesuai di setiap lokasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait tata kelola, kepatuhan, dan etika bisnis. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik dan diterapkan secara konsisten di seluruh operasional perusahaan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan bahwa praktik tata kelola dan etika bisnis diterapkan dengan benar di semua wilayah operasional. Audit ini juga dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Lalu yang terakhir, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra bisnis untuk memahami konteks budaya dan regulasi yang berlaku. Kolaborasi ini dapat membantu menyesuaikan praktik perusahaan dengan tepat. Nah, dengan upaya yang konsisten dan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi, perusahaan multinasional dapat mengatasi tantangan ini dan berhasil menerapkan praktik tata kelola dan etika bisnis yang baik di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Gimana Azrah, apakah sudah terjawab? Berarti sebelum sebuah perusahaan itu melakukan bisnis di negara lain yang apa namanya mempelajari dari budaya dan perbedaan yang ada dulu gitu ya. Baru Gimana Azrah, maaf suaranya putus-putus. apa suara saya masuk? Iya, masuk Azrah. Ya tadi melanjutkan yang udah dibilang sama Mila. Berarti sebelum sebuah perusahaan itu melakukan bisnis di negara lain, mereka harus apa ya namanya memperhatikan dan mempelajari budaya yang ada dulu gitu ya sebelum membuat kode etik yang apa sih yang nantinya akan diterapkan untuk organisasi di sana gitu. Iya nggak? Iya, betul banget, Azrah. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Nela.
Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya bakal menjawab pertanyaan Sapna dari kelompok 9. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara agar sebuah perusahaan memiliki keseimbangan saat dalam mencapai profitabilitas dengan mematuhi standar etika bisnis dalam suatu perusahaan. Jadi cara agar perusahaan memiliki keseimbangan antara mencapai profitabilitas dan mematuhi standar etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan praktik bisnis yang baik. Ini termasuk seperti kode etik, pedoman perilaku, dan prosedur untuk melaporkan pelanggaran. Lalu yang kedua, perusahaan harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat untuk memahami harapan mereka terhadap perilaku etis perusahaan dalam beroperasi. Lalu yang ketiga, memberikan pelatihan secara teratur kepada karyawan tentang etika bisnis dan implikasinya dalam bekerja dan berperilaku sehari-hari dalam perusahaan. Ini akan membantu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika dalam lingkungan kerja. Lalu yang keempat, di sini ada memasukkan pertimbangan etika secara aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Ini berarti tidak hanya mempertimbangkan mengenai implikasi keuangan, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan moral di setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, mengevaluasi dan menilai risiko terkait dengan praktik atau aktivitas bisnis tertentu karena tindakan yang mengabaikan etika bisnis dapat meningkatkan risiko reputasi, hukum, dan operasional. Hal ini mencakup pemantauan emisi, penggunaan sumber daya, dan aktivitas lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan dalam mencapai profitabilitas dan etika bisnis. Dengan mengikuti cara tersebut, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara mencapai profitabilitas dan mematuhi standar etika bisnis sehingga menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Apakah sudah terjawab, Sapna? Baik, sudah terjawab, Sa. Oke, terima kasih, Sapna. Masih ada lagi? Silakan. Baik, jadi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, tantangan utama dalam menerapkan praktik tata kelola dan etika bisnis yang baik, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan budaya dan regulasi yang berbeda, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya, Prof. Dari siapa itu tadi? Siapa yang tanya? Azrah, Prof. Siapa? Azra. Iya, Azrah. Oke. Jadi apa kira-kira jawabnya? Kalau multinational corporation itu apa? Tantangannya apa? Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama itu tantangannya perbedaan budaya dan nilai-nilai. Jadi setiap negara memiliki budaya dan nilai-nilai yang berbeda sehingga praktik yang dianggap etis di satu negara belum tentu diterima di negara lain. Dan hal ini tuh dapat menyebabkan konflik serta membuat penerapan standar etika menjadi sulit. Yang kedua, variasi regulasi dan hukum. Peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara itu berbeda
sehingga perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal di setiap wilayah operasional. Yang ketiga, kompleksitas operasional, yaitu perusahaan multinasional harus mengkoordinasikan dan mengawasi operasional di berbagai lokasi yang tersebar secara geografis, sehingga memastikan konsistensi dalam penerapan praktik tata kelola dan etika menjadi lebih kompleks. Kayak gitu, Prof. Oke, bagus. Ya, jadi kalau perusahaan multinasional itu pasti ada perbedaan budaya, aturan, dan seterusnya ya. Jadi kita harus memahami hal-hal seperti itu ya. Karena itu kalau kita bisnis di suatu negara, pasti kita harus memahami budayanya ya, memahami sistem politiknya, memahami bagaimana keputusan pemerintah itu diambil dan seterusnya ya, karena itu pasti akan mempengaruhi perusahaan kita ya. Kemudian bagaimana ketaatan terhadap hukum ya, misalkan di Indonesia katakan begitu ya, contohnya ya, seandainya terhadap hukum kurang patuh gitu ya, tentu saja ya investor atau perusahaan-perusahaan asing itu ya berpikir gitu, bagaimana kalau terjadi korupsi, kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi pelanggaran etika dan lain sebagainya ya, apakah kita itu sebagai investor atau pemegang saham itu bisa mengklaim dan seterusnya ya, seperti itu. Karena itu menjadi isu penting corporate governance ini ya, 11 atau berapa ya, governance-nya itu penting ya, tata kelola ya, tata kelola itu harus dipatuhi karena sesuatu aturan ya yang dibuat untuk penyelenggaraan atau pengambilan keputusan dalam perusahaan ya, karena kalau tidak ya ini kan dalam perusahaan sendiri udah ada isu-isu penting, terutama ada masalah misalkan tadi disebutkan antara pemegang saham atau antara pemilik dengan para agen atau para direksi ya. Itu seringkali juga muncul masalah asymmetric information. Apa itu asymmetric information itu? Ya kalau di dalam bisnis harusnya itu informasi itu terjadi, kalau informasi itu tidak asimetrik atau informasi itu sama, maka tidak terjadi persoalan ya. Misalkan antara saya pemegang saham dengan direksi ya, yang kita pilih, kita tentukan untuk menjalankan perusahaan kita, tentu saja kalau tidak ada asymmetric information tentu saja tidak akan timbul masalah gitu ya. Kalaupun timbul masalah nggak berat gitu ya, nggak sampai pecat memecat dan lain sebagainya. Tapi tadi disebutkan ada masalah-masalah asymmetric information ya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara agen dan prinsipal ya. Prinsipal itu siapa? Prinsipal itu adalah pemegang saham atau pemilik modal ya, investor dengan para manajer yang ditunjuk. Ya manajer itu kan seharusnya para direksi itu kan mewakili kepentingan pemegang saham ya, tetapi pada prakteknya kalau perusahaan itu sudah jalan, sudah saya tunjuk misalkan atau kita tunjuk, kita angkat menjadi direksi, ya mereka seringkali tidak ada komunikasi ya, karena tugas-tugas setiap hari itu dilakukan oleh direksi ya. Kita investor itu paling mendapat laporan sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya, sehingga mereka lebih menguasai detail informasi tentang pengambilan keputusan sehari-hari, baik tentang pasar, tentang saham, tentang
harga produk dan lain sebagainya. Tetapi investor itu tentu saja laporannya kepada investor tentu saja tidak setiap hari. Dan perkembangan problem atau persoalan yang dihadapi perusahaan itu semuanya diketahui oleh para direksi, ya, tetapi tidak oleh investor. Nah, itu terjadi asymmetric information, ya, di dalam teori pasar, ya. Pasar itu akan efisien jika penjual dan pembeli itu juga tidak terjadi asymmetric information, ya. Logikanya seperti itu. Demikian juga dengan direksi dan juga pemegang saham. Kalau pemegang saham itu kurang informasinya, sedangkan para direksi itu banyak informasinya, tiap hari mereka berkecimpung dengan persoalan-persoalan perusahaan, maka jelas investor atau terjadi asymmetric information atau informasi yang tidak imbang antara direksi dengan investor, ya, atau pemilik saham, sehingga terjadilah apa yang kita sebut sebagai asymmetric information, dan juga itu akan menimbulkan agensi problem, ya, problema yang disebut friksi, ya, friksi antara agen dengan pemegang saham, ya. Agen ini seringkali ya juga seringkali nakal juga, gitu ya. Misalkan mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, ya, padahal ada aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam perusahaan, ya. Kemudian mungkin juga karena pengen performanya bagus, mereka melanggar aturan, ya, yang sudah disepakati oleh perusahaan. Ya, mereka juga tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan karyawan dan lain sebagainya. Bahkan ada dicontohkan juga mungkin ada direksi yang menggunakan fasilitas-fasilitas perusahaan, ya, seperti menggunakan jet pribadi, menggunakan kendaraan pribadi untuk kepentingan menggunakan kendaraan kantor untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, sehingga ini akan merugikan perusahaan. Nah, seperti itu tentu saja tidak diinginkan, ya. Itu yang disebut sebagai dampak dari agensi problem tadi, ya. Dan kenapa ada masalah-masalah seperti itu? Ya, tentu saja banyak, ya, karena penyebabnya itu banyak, ya, karena tadi ada etika pribadinya atau misalkan pendidikan etikanya, ya, secara pribadi, maupun mungkin pergaulannya kurang bagus dan lain sebagainya, ya, tidak memahami aturan-aturan yang sudah dibuat dan seterusnya, ya, sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Ini yang penting, ya, saya kira penting bagi hubungan antara pemegang saham atau pemilik dengan para direksi, ya. Tadi juga disebutkan ketidaktahuan, ya, misalkan setelah pendidikan etika pribadi, ya. Kadang-kadang kita sama-sama kuliah di UNJ tapi pendidikan di rumah kan beda, gitu ya, sehingga atau nilai-nilai yang dianut itu beda, gitu ya, sehingga tidak semuanya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian bisa jadi juga ketidaktahuan, ya. Kemudian budaya organisasi, ya, yang tidak ditaati, misalkan, ya, karena orang baru, misalkan direksinya orang luar yang ditunjuk, gitu ya. Kemudian karena tekanan kinerja, misalkan, ya, tekanan tuntutan kinerja perusahaan, kemudian ya memang pemimpin itu tidak etis, gitu ya. Nah, ini juga tidak sepenuhnya salah pemimpin itu, tetapi juga salah dari direksi waktu memilih, ya, waktu mengangkat, ya.
dan itu bisa mengakibatkan ya direksi bisa dicopot gitu ya, digantikan dengan direksi baru misalkan kalau memang pelanggarannya cukup signifikan gitu ya, karena tidak bertingkah laku secara etik misalkan seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan hal-hal seperti itu ya, kalau jadi direksi itu tidak sekedar masalah ekonomi ya, yang penting kinerjanya bagus gitu ya, tidak seperti itu. Bagus tetapi prosesnya juga harus bagus. Kinerja bagus ya, prosesnya tidak bagus ya juga akan menjadi masalah ya. Kalau bisa ya prosesnya outputnya bagus atau hasilnya bagus, prosesnya juga harus bagus ya, sehingga dua-duanya bisa diterima oleh aturan oleh kesepakatan ya, oleh para direksi bisa diterima, oleh para pemegang saham itu bisa diterima ya. Kemudian juga di negara-negara tertentu itu ada dibentuk dewan direksi gitu ya, dibentuk dewan direksi tujuannya ya untuk menjembatani kepentingan antara direksi dan pemegang saham ya. Tetapi ini nggak semua negara melakukan seperti itu ya, sehingga antara satu negara dengan negara lainnya itu bisa jadi berbeda-beda ya. Mungkin Amerika beda dengan Jerman ya, dengan Singapura misalkan ya. Karena itu kita kalau menjadi direksi atau ditunjuk menjadi direksi, kita tentu saja harus paham ya semua aturan-aturan seperti itu ya. Nah, karena yang disebut pemangku kepentingan itu kan bisa secara internal, bisa eksternal ya. Kita harus hormati semuanya. Misalkan pemegang saham ya, kemudian karyawan, itu hal terpenting ya, sangat berharga. Jangan sembarangan mencat karyawan misalkan ya. Direksi tidak boleh sembarangan mencat karyawan. Kemudian juga manajer itu ya disebut pemangku kepentingan internal itu seperti itu ya. Kemudian direksi dan lain sebagainya. Kemudian secara eksternal juga ada yang disebut sebagai stakeholder itu ya, stakeholder atau pemangku kepentingan itu seperti pelanggan. Ya, kita pasti tidak boleh mengabaikan para pelanggan kita, karena pelangganlah yang memberikan uang kepada kita, memberikan pemasukan kepada kita ya. Kemudian ada juga kreditur misalkan ya, kreditur yaitu misalkan bank tertentu ya, kita biasanya pinjam bank mana gitu ya, itu juga pemangku kepentingan mereka itu kita harus perhatikan ya, mereka tidak suka apa gitu ya, kita harus perhatikan semua. Nah kemudian juga pemasok ya, pemasok itu atau menjadi juga hal penting ya, karena termasuk pemangku kepentingan eksternal. Dan juga yang lebih penting lagi adalah masyarakat secara umum. Jadi kita mendirikan perusahaan itu tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, tidak boleh mengganggu kepentingan mereka. Kita tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat sekitar, itu tidak boleh ya. Kita berusaha untuk merangkul semua sehingga perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Ya, saya pernah ya diundang ya perusahaan semen misalkan di daerah Cibinong sana ya, Cibinong, perusahaan itu ya ban berjalannya itu dari satu gunung ke pabrik itu pernah dibakar oleh masyarakat sekitar ya. Terus perusahaan itu minta tolong kepada kita dan tim kami untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi menemukan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perusahaan ya. Kemudian ya kita rumuskan etika bisnisnya, kemudian bagaimana kita
melakukan corporate social responsibility juga ya. Jadi bagaimana kita peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitar, apa saja tuntutannya dan sebagainya. Ya, akhirnya dengan cara begitu semua bisa terbuka, komunikasi terjadi dengan baik, akhirnya yang bisnis semen itu bisa produksi lagi dan lancar, ya kemudian ya profitabilitasnya akhirnya juga mengalami peningkatan. Jadi hal-hal itu menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, masalah etik itu sangat penting ya. Etika itu ya budaya, kemudian masyarakat sekitar itu bagaimana kondisi eksternal perusahaan itu juga masalah yang sangat atau harus diperhatikan ya. Oke, saya kira itu, atau mungkin ada pertanyaan, silakan, masih ada pertanyaan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari materi kita tadi. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mencontohkan pengalaman masing-masing, silakan. Oke, kalau nggak ada, bisa diakhiri, Vinci. Silakan, Prof. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apakah mau di screenshot dulu? Boleh, Prof. Oke, silakan. Oke, untuk teman-teman, silakan on cam dulu ya. Oh iya, kalau kuliah online silakan on cam ya, itu etika juga ya. Etika kuliah kan itu ada etika kuliah daring itu seperti itu ya. Jadi nggak boleh ditutup, silahkan dibuka gitu ya kameranya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya, ya.